Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Alam semesta melawan Kyongki. Keluh Yuming dengan nafas tertahan. Posisinya saat ini sangat berbahaya bila makhluk itu mendekat. Yuming buru-buru mempercepat gerakan memanjat ke puncak tebing. Tapi baru mencapai setengah jalan, makhluk itu sudah datang menyambar dengan ganas. 4 pasang cakarnya yang seperti pedang pusaka melakukan gerakan menebas. Tebasan cakar itu menimbulkan cahaya putih transparan berkilauan, melesat mendahului datangnya cakar aslinya Kyongki. Sama seperti Suanni, Kyongki juga mampu melepaskan serangan jarak jauh. Sing, 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 sing. Suara berdesing tajam mewarnai serangan cahaya putih yang menerjang cepat ke arah punggung Yuming. Blar, 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 blar. Terjadi 4 kali ledakan beruntun menyambar tebing curam, yang sebelumnya menjadi tempat Yuming bergelantungan di sana. Yuming sendiri saat serangan tersebut dilepaskan. Dia buru-buru melompat tinggi ke atas, sehingga serangan Kyongki lewat di bawah tubuhnya, hanya membentur dinding tebing. Sedangkan Yuming sudah melesat menuju mulut tebing. Saat melewati mulut tebing, Yuming langsung melakukan gerakan bersalto 2 kali di udara. Setelah itu dia baru mendarat di dataran seluas lapangan bola basket. Ternyata puncak tebing bukan bagian puncak tertinggi, karena di bagian paling ujung dataran yang menjorok ke dalam, ternyata masih ada sebuah dinding tebing lain yang menjulang tinggi ke atas, hingga tertutup kabut halimun. Di tebing itu terlihat ada sebuah goa kecil, yang terletak agak menyamping. Sedangkan bagian tengah tebing, terlihat ada sebuah pintu batu besar yang tertutup rapat. Di depan pintu batu yang tertutup rapat, terlihat ada sedikit pelataran dengan undakan 5 baris anak tangga, untuk bisa mencapai pelataran di depan pintu gerbang batu yang tertutup rapat. Di kanan kiri pintu ada ukiran replika roh gaib hitam dan putih. Sebelum mencapai undakan anak tangga, di sana ada 2 buah arca tempat meletakkan lampu penerangan. Tapi di sana tidak menggunakan lampu minyak, melainkan menggunakan 2 butir mutiara berwarna kuning sebesar bola takraw. Kini di lapangan yang terletak di depan pintu gerbang batu, terlihat Yuming dan Kyongki bertarung dengan seru. Masing-masing mengeluarkan kekuatan terbaik mereka untuk saling merobohkan. Tapi sejauh ini mereka cukup berimbang. Kyongki ternyata jauh lebih kuat dibandingkan dengan Chiwen maupun Suanni. Kyongki bahkan mampu menahan tebasan pedang Yuming yang terisi kekuatan Hei Pai Sipi. Kyongki tidak gentar menangkis serangan pedang Suan Yuan, yang terisi energi Hei Pai Sipi. Sedangkan serangan balasan Kyongki terutama daya sedot dari mulutnya yang terpentang. Hal itu sangat menyulitkan Yuming untuk mengembangkan permainan pedangnya. Setiap Kyongki menggunakan ilmu sedotan lewat mulutnya, Yuming harus sebisa mungkin menghindarinya. Sebisa mungkin menjauhi Kyongki. Kyongki yang tahu hal ini, di mana Yuming terlihat takut dan selalu waspada dengan ilmu sedotan dari mulutnya. Jadi dia memanfaatkan situasi itu.
Setiap kali dia terdesak oleh serangan Yuming, dia akan membuka moncongnya, diarahkan ke Yuming seolah-olah ingin menghisap Yuming. Hal ini akan memaksa Yuming membatalkan serangannya, dan selalu berusaha bergerak menjauh darinya. Bres! Yuming terlihat terpental hingga berguling-guling oleh kibasan sayap besar Qiongqi, yang menyerangnya dari tempat tidak terduga. Belum sempat Yuming melompat berdiri, Qiongqi sudah datang menerkamnya. Sepasang cakar depan terarah untuk mencengkram kedua bahu Yuming, yang sedang tergeletak di atas tanah. Sedangkan moncongnya terbuka, siap mengincar kepala Yuming. Yuming yang tergeletak di atas tanah, buru-buru melintangkan pedang Xuan Yuan di depan tubuhnya, untuk menyambut datangnya serangan cakar dari Qiongqi. Krang! Krang! Sepasang cakar Qiongqi tertahan oleh pedang Xuan Yuan. Gruar! Qiongqi mengeluarkan suara raungan intimidasinya. Angin kuat dan berbau busuk, yang keluar dari moncong Qiongqi yang terbuka lebar, membuat Yuming sulit membuka matanya, dan harus berusaha menahan nafas, dengan memiringkan wajahnya. Sambil berusaha menahan derasnya angin yang menerpa wajahnya, Yuming terpaksa memiringkan wajahnya ke samping. Qiongqi setelah mengeluarkan raungan intimidasi, dia kini menggerakkan mulutnya yang terbuka menyerang ke arah kepala Yuming. Dia ingin sekali caplok mengakhiri perlawanan Yuming, tapi rencananya gagal, karena perutnya ditendang keras oleh kedua kaki Yuming. Des! Tubuh Qiongqi terpental ke atas melewati Yuming, sebelum jungkir balik ke belakang. Bres! Tubuh Qiongqi yang kehilangan keseimbangan menabrak arca batu tempat lampu, hingga roboh hancur berantakan. Arca batu besar dan berat itu terlihat patah menjadi 3 potong, saat tertimpa oleh tubuh Qiongqi. Qiongqi meraung marah, sambil melompat bangun. Dia mengibaskan sayapnya ke arah 3 potongan patahan batu arca yang berada di dekatnya. Roar! Wut! 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 3 potongan batu patahan arca melayang ke arah Yuming. Yuming yang setelah berhasil mementalkan tubuh Qiongqi dengan dorongan sepasang kakinya, dia langsung melentingkan tubuhnya terbang ke atas, bangkit dari posisi terbaringnya. Sambil melayang di udara, Yuming menebaskan pedangnya ke belakang dengan gerakan berputaran setengah lingkaran di udara, menangkis datangnya serangan batu patahan arca yang digunakan oleh Qiongqi untuk menyerang Yuming. Brak! 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 3 potongan batu arca kini terlihat terbelah menjadi 6 potong, jatuh tergeletak tidak jauh dari Yuming. Begitu mendarat di atas tanah, Yuming menggunakan kakinya melakukan gerakan menyapu di atas lantai. Wut! 6 potongan batu arca melayang ke atas, saat potongan batu itu sedang melayang di udara. Tendangan sapuan Yuming yang dilakukan dengan gerakan tendangan berputar setengah lingkaran, segera membuat ke-6 potongan batu melesat cepat menerjang balik ke arah Qiongqi. Qiongqi menanggapi serangan Yuming dengan kibasan kuat kedua sayapnya, sehingga potongan batu yang datang semuanya dibuat terpental keluar, jatuh ke jurang. Gruar! Sambil meraung marah, Qiongqi kini menggunakan kedua kaki belakangnya untuk menumpu tubuhnya. Sedangkan kedua cakar depannya, dia gunakan untuk melakukan serangkaian serangan tamparan cepat ke arah Yuming.
dibantu dengan kedua sayapnya yang juga ikut bergerak menyerang Yuming. Yuming jadi seperti menghadapi lawan yang punya 4 tangan, yang menyerangnya dari 4 arah berlawanan. Pedang Xuan Yuan. Yuming putar menjadi gulungan angin badai topan untuk melindungi dirinya dari serangan tamparan cakar dan sayap Qiongqi. Di antara angin badai topan yang berpusar kencang, melesat kilatan-kilatan petir menyambar ke arah Qiongqi. Episode sebelumnya, Qiongqi. Episode berikutnya, Qiongqi marah dan kecewa. Qiongqi serangannya seperti membentur tembok keras yang tidak bisa ditembus. Kemanapun dia menyerang, serangannya akan dipentalkan oleh putaran pedang Xuan Yuan yang seperti angin badai tornado. Selain itu sesekali Qiongqi juga terdesak mundur oleh sengatan listrik yang muncul dari balik pusaran. Hal ini sangat mengganggu rencananya untuk memberikan tekanan pada Yuming. Pada satu kesempatan, di saat Qiongqi sedang terpental mundur oleh sambaran petir, Yuming dari balik pusaran pedang melepaskan 4 tebasan pedang Xuan Yuan. Dalam satu kesempatan Yuming sekaligus melancarkan 4 jurus menyerang Qiongqi. Tebasan pedang Xuan Yuan pengoyak langit. Tebasan pedang Xuan Yuan pengoyak bumi. Tebasan pedang Xuan Yuan pengoyak gunung. Tebasan pedang Xuan Yuan pengoyak lautan. 4 cahaya emas masing-masing membentuk garis lengkung, melesat cepat mengejar ke arah Qiongqi. Krang, kring, bres, bres. 4 serangan cepat, 2 di antaranya berhasil ditahan oleh sepasang cakar Qiongqi yang berkuku tajam. Tapi 2 yang lainnya, yang terpaksa ditahan dengan sepasang sayapnya, tidak berhasil menahan serangan Yuming. Qiongqi dibuat terpental mundur, dengan bulu sayap terlepas beterbangan di udara. Gruar. Qiongqi meraung marah. Sekejap kemudian, dia langsung menghilang dari posisinya. Saat muncul lagi Qiongqi sudah ada di belakang punggung Yuming. Melepaskan 2 serangan cakar mencoba mencabik bagian punggung Yuming. Beruntung Yuming masing sempat memalangkan pedangnya di belakang punggung, sehingga serangan itu tertangkis oleh pedang Xuan Yuan. Krang. Terdengar suara benturan nyaring, disertai bunga api berpijar. Yuming dengan cepat langsung memberikan serangan balasan dengan sebuah tendangan berputar ke belakang. Tapi serangan Yuming terlambat sepersekian detik. Qiongqi sudah menghilang dari sana. Dia muncul di sisi lain tubuh Yuming. Qiongqi menyerang dari arah kiri dengan sepasang cakarnya. Qiongqi mengincar leher dan pinggang Yuming dengan cakar tajamnya. Krang, kring. Yuming buru-buru memutar pedang Xuan Yuan menahan serangan dari samping itu. Suara nyaring kembali terdengar disertai bunga api berpijar. Belum juga suara nyaring dan api berpijar padam, Qiongqi sudah muncul di tempat lain kembali menyerang Yuming. Qiongqi seperti bisa hilang muncul sesuka hati, menyerang Yuming dari segala penjuru. Yuming segera dibuat sibuk berputar-putar. Dia harus berusaha mati-matian bertahan dari serangan cepat Qiongqi yang bisa muncul dan menghilang secepat cahaya. Setelah benturan keras puluhan kali, pergerakan Qiongqi semakin lama semakin cepat. Yuming menjadi semakin repot dan mulai kesulitan membendungnya. Krang, kring, breet, krang, kring, breet.
krang, kring, breet. Dalam setiap benturan tentu ada cakar Kyongki yang berhasil menembus pertahanan Yuming, memberikan luka yang tidak ringan pada sekujur tubuh Yuming. Yuming dibuat pontang-panting oleh cakar Kyongki. Beruntungnya, Yuming memiliki struktur tulang kualitas tinggi dan kemampuan generasi luka yang cepat, sehingga meski terluka sana-sini, luka itu dengan cepat selalu pulih kembali. Yuming tetap masih sulit dikalahkan oleh Kyongki yang semakin ganas menyerang Yuming mengandalkan kecepatannya. Dalam satu kesempatan yang berlangsung sangat cepat, di saat Yuming sedang terpentang-panting oleh serangan cakar Kyongki, Kyongki menambahkan ekornya, ikut menyerang Yuming. Ekor Kyongki yang penuh dengan duri dengan cepat menyabet ke arah wajah Yuming. Bres! Yuming terpental dengan wajah berdarah-darah oleh serangan sabetan ekor Kyongki. Belum sempat Yuming berdiri dengan benar, ribuan duri landak di punggung Kyongki ditembakkan ke arah Yuming, menyerang Yuming dari kaki hingga ke atas kepala. Arggggh! Jerit Yuming kesakitan sambil melangkah mundur dengan tubuh terhuyung-huyung ke belakang. Kedua tangan Yuming dan seluruh tubuh Yuming yang lainnya penuh dengan duri-duri landak yang menancap di sana. Hanya bagian wajah dan mata yang masih terlindungi. Tidak sampai ada duri yang menancap. Hanya terlihat luka baret berlumuran darah di sana, akibat menerima kibasan ekor Kyongki sebelumnya. Di saat Yuming sedang terhuyung-huyung mundur ke belakang, Kyongki kembali menghilang dari posisinya. Saat muncul lagi, sepasang tanduk di kepalanya sudah ada di hadapan Yuming. Yuming langsung menyarangkan pedangnya menusuk ke arah kening Kyongki. Cuit! Tapi serangan Yuming menemui tempat kosong. Kyongki telah menggerakkan kepalanya merunduk ke bawah. Justru sebenarnya kemunculan Kyongki di hadapan Yuming adalah pancingan. Yang Kyongki harapkan justru adalah tikaman pedang secara refleks dari Yuming. Begitu pedang menikam ke depan, otomatis bagian perut Yuming, pertahanannya jadi terbuka. Dengan gerakan sedikit merunduk ke bawah, serangan pedang sudah lewat di atas kepalanya. Kyongki dengan leluasa bisa menyarangkan sepasang tanduknya ke arah perut Yuming yang terbuka pertahanannya. Kribbb! Duak! Tubuh Yuming dibuat terpental jauh, hingga keluar dari mulut tebing. Melayang jatuh ke dalam jurang, yang tidak terlihat dasarnya. Saat terjatuh ke dalam jurang, ada sebuah batu menonjol yang keluar dari tebing. Yuming yang sedang melayang jatuh tidak terkontrol. Kepala belakangnya tanpa sengaja membentur tonjolan batu tersebut. Brak! Benturan keras itu seketika membuat pandangan mata Yuming seketika menjadi gelap gulita. Tubuh Yuming terus melayang turun ke dalam jurang, dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kyongki tentu saja tidak sudi melepaskan mangsa di depan matanya. Dia langsung melesat terbang melakukan pengejaran cepat terhadap tubuh Yuming yang sedang melayang turun ke dalam jurang. Kyongki dengan pergerakan secepat cahaya muncul hilang di udara. Dalam sekejap dia sudah berhasil menyusul Yuming. Saat Kyongki baru membentangkan mulutnya, bersiap untuk menghisap tubuh Yuming, yang sudah terlihat pasrah tak berdaya. Tiba-tiba Kyongki dikagetkan dengan adanya data hisap gravitasi yang sangat kuat.
muncul dari sebuah mulut goa di dasar jurang, yang menganga lebar. Seperti mulut raksasa, yang siap menelan apapun yang melintas lewat di depan mulutnya yang sedang terbuka lebar. Gyeonggi buru-buru menggerakkan sayap lebarnya, berusaha mati-matian mempertahankan diri untuk bisa kembali terbang ke atas. Gyeonggi dengan sangat terpaksa melepaskan mangsa yang sudah ada di hadapannya. Demi menyelamatkan diri dari daya tarik gravitasi di mulut goa yang menganga lebar menghadap ke atas. Usaha keras Gyeonggi berhasil. Perlahan-lahan dia terbang naik ke atas menjauhi mulut goa. Hingga akhirnya dia kembali mendarat di tepi tebing yang menjadi sarangnya. Gruar. Gyeonggi meraung marah, kesal dan kecewa. Episode sebelumnya, melawan Gyeonggi. Episode berikutnya, WNZHUNG kakek keluar Yuming. WNZHUNG kakek keluar Yuming. Sementara Yuming yang jatuh dari ketinggian saat memasuki mulut goa. Tubuhnya tertahan oleh pepohonan besar yang tumbuh subur di dasar goa. Setelah daya laju jatuhnya tertahan oleh rerimbunan pohon, akhirnya Yuming jatuh terbanting di atas tanah becek dan dingin di dasar goa. Bluk. Tubuh Yuming terbanting cukup keras di atas tanah lembek itu. Yuming terbaring dalam posisi tertelungkup diam tidak bergerak. Siang berganti malam. Malam berganti pagi. Yuming akhirnya terbangun juga dari tidur panjangnya. Dimulai dari bulu matanya yang bergerak-gerak, juga ujung jarinya yang juga ikut mulai bergerak. Sesaat kemudian akhirnya sepasang mata Yuming pun mulai terbuka. Kuf. Yuming mengeluh pelan, sebelum dia perlahan-lahan berusaha untuk bangkit duduk. Setelah berhasil duduk, Yuming segera memeriksa keadaan tubuhnya. Yuming mendapatkan seluruh tubuhnya baik-baik saja. Seluruh luka di tubuhnya telah disembuhkan dengan sendirinya. Lewat generasi sel darah dan sum-sum tulangnya yang sudah dimurnikan. Tulangnya yang berkualitas baik sangat kuat, sehingga bantingan keras saat tubuhnya terjatuh dari atas pohon ke bawah tidak berdampak apapun bagi kesehatannya. Sedangkan duri Gyeonggi yang tadinya menancap di seluruh tubuhnya, kini sudah terlepas, semua lukanya juga sudah pulih. Yuming yang terbanting menembus rerimbunan pohon, menimbulkan gesekan seluruh tubuhnya dengan daun, ranting, dan dahan pohon. Sehingga duri-duri milik Gyeonggi semuanya sudah tercabut secara alami. Sedangkan lukanya langsung beregenerasi dan sembuh dengan sendirinya. Jadi kini Yuming selain bingung, lapar, sedikit pusing kepalanya, dan merasa sedikit lemas kurang bertenaga. Lainnya sangat normal. Kondisinya masih termasuk cukup baik. Yuming mencoba untuk duduk bersila. Lalu dia menggunakan bantuan kekuatan Hei Pai Sipi untuk dialirkan ke seluruh titik meridian di dalam tubuhnya, membantu memperlancar aliran darah di dalam tubuhnya. Hingga Yuming merasa seluruh tubuhnya sudah normal. Rasa pusingnya sudah hilang. Yuming baru menghentikan proses pelatihannya. Kemudian Yuming mencoba mengamati situasi di sekitarnya. Yuming segera menemukan dirinya berada di tengah-tengah rerimbunan pohon yang tinggi dan besar-besar. Tempat itu begitu sepi dan sunyi, seolah-olah tidak ada penghuninya sama sekali.
Setelah beberapa saat mengedarkan pandangannya, Yuming kemudian bangkit berdiri. Lalu Yuming mencoba untuk menjelajahi tempat itu. Beberapa saat berkeliling, Yuming menemukan sebuah goa alam yang tersembunyi di balik akar-akar pepohonan liar yang menutupi mulut goa tersebut. Dengan golok naga emas di tangan, Yuming segera menebas dan membersihkan semua tanaman yang menutupi mulut goa. Setelah bersih, Yuming tidak langsung masuk ke dalam goa. Sambil berdiri di mulut goa penuh waspada, Yuming mengeluarkan kekuatan aura intimidasinya masuk ke dalam goa. Bila di dalam goa ada makhluk lain, makhluk yang merasa memiliki kekuatan yang sama, di mana makhluk itu, bila merasa batas wilayahnya terancam oleh Yuming, tentu dia akan keluar dengan sendirinya. Sedangkan makhluk merasa kekuatannya lebih lemah, tentu dia akan mencari jalan menyingkir jauh-jauh dari Yuming. Beberapa saat menunggu, tidak terjadi reaksi apapun dari dalam goa. Yuming akhirnya memutuskan untuk masuk memeriksanya, dengan mengandalkan mutiara malam miliknya. Yuming membawanya di tangan kiri, sambil melangkah masuk ke dalam goa. Di dalam goa, Yuming hanya menemukan sebuah ruangan seluas 6 kali 6 meter, dengan sebuah ranjang batu. Di mana, di atas ranjang batu, ada terlihat satu sosok yang meski sudah berubah menjadi tengkorak, dia tetap mengambil posisi duduk bunga teratai, dengan badan tegak. Di dinding goa terlihat banyak lukisan orang sedang bersilat. Yuming dengan dipenuhi rasa penasaran, dia segera menghampiri sosok yang sedang duduk bersila itu. Di hadapan sosok yang sedang duduk bersila itu, terlihat sederet tulisan. Yuming mencoba untuk membaca ukiran tulisan rapi yang tertera di atas ranjang batu itu. Seumur hidup mengabdi pada Yin Sang, mendukung, menjaga dan melindungi kerajaan Yin Sang, selama 2 generasi berturut-turut. Selalu setia mengabdi dengan sepenuh hati. Tapi sebagai gantinya, keluarga hancur, kerajaan musnah. Putri tunggalku disia-siakan, dibuang oleh raja yang selalu aku bela, dari semenjak dia kecil sampai dewasa, hingga dia berhasil meraih tahta dan menjadi raja. Aku berjuang di garis depan untuknya, tapi dia tega membuang putriku, hingga meninggal dalam keadaan menyedihkan. Bahkan cucu tunggalku pun ikut hilang tanpa jejak. Karenanya, aku Wenzhong yang selalu diagung-agungkan benar-benar seorang manusia yang paling tidak berguna. Sia-sia aku punya segudang kemampuan. Akhirnya harus mati di tempat sepi ini seorang diri. Sungguh suatu hal yang menyedihkan dan membuat diri ini penasaran. Sampai di sini, deretan pesan tertulis itu pun putus. Yuming yang pernah mendengar cerita tentang orang tua kandungnya dari ibu angkatnya, dia segera mengenali siapa sosok yang ada di hadapannya ini. Yuming segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan sosok itu dari berkata dengan suara sedih, "Kakek, maafkan Yuming yang tidak bisa menjalankan baktiku sebagai cucu luar kakek. Yuming berharap, setelah ini kakek sudah boleh beristirahat dengan tenang." Selesai berkata, Yuming segera membenturkan dahinya di hadapan kakeknya. Setelah memberi hormat, Yuming segera membuat sebuah lubang. Lalu dia membantu menguburkan kakek luarnya,
yang kini hanya tinggal tulang belulangnya saja. Setelah selesai melakukan penguburan dan membuatkan sebuah nisan sederhana untuk mengenang kakek keluarnya, Yuming sekali lagi berlutut di hadapan makam kakeknya. Yuming bersujud 3 kali di depan makam baru kakek keluarnya. Kakek, kamu beristirahatlah dengan tenang. Ming Er berjanji akan menjadi orang yang berguna. Tidak akan mempermalukan marga Wen kita. Di sini ayahku adalah orang yang tidak setia dan tidak berguna. Ming Er mulai hari ini akan gunakan marga kakek. Ming Er bersumpah tidak akan pernah mengecewakan harapan kakek. Sesaat kemudian Yuming setelah melakukan pemeriksaan di dalam goa tidak menemukan apa-apa selain jasad kakeknya yang sudah dikebumikan. Yuming pun berjalan keluar dari dalam goa. Sesaat kemudian Yuming kembali melakukan pemeriksaan dengan teliti keadaan tempat di mana dia berada saat ini. Tapi sampai selesai Yuming hanya menemukan tempat itu adalah sebuah cekungan mirip guci arak yang memiliki bagian dasar sedikit lebih luas dari bagian mulut jalan masuk. Kebetulan saat itu hujan turun. Yuming pun memutuskan kembali ke dalam goa tempat kakeknya disemayamkan. Karena tidak ada kegiatan, Yuming akhirnya memilih untuk tidur di dalam sana. Baru saja Yuming tertidur, dia langsung bermimpi didatangi oleh seorang pria setengah tua berpakaian seragam militer perang yang indah dan mewah. Episode sebelumnya, Ki marah dan kecewa. Episode berikutnya, Langkah Cahaya dan 18 Tebasan Penakluk Harimau. Yuming terlihat, Langkah Cahaya dan 18 Tebasan Penakluk Harimau. Yuming terlihat bersujud di depan pria setengah tua yang berdiri di hadapannya. Cucuku, kamu bangkitlah. Ketahuilah akulah kakek keluarmu Wenzhong. Setelah kematianku, aku langsung diangkat ke langit oleh guruku, Lingbao Tianchun. Aku kini oleh guruku diberi nama Puhua Tianchun. Kakek tahu asal-usulmu, dan semua ketidakadilan yang kamu terima dan jalani di dunia ini. Tidak apa-apa, tetap bersemangat. Anggap saja ini adalah pelatihan sebelum kamu kembali ke kahyangan untuk menjalani misi dan takdirmu yang jauh lebih berat. Cucuku, Qiongqi itu adalah hewan tungganganku yang kedua. Di saat aku sedang terluka dalam pertarungan terakhirku melawan Jiang Sang, Jiang Jia. Di saat-saat terakhir, dia mengkhianatiku, membuang aku kemari. Kamu wakililah kakek menghukum hewan tidak setia dan licik itu. Ini ada 2 kitab. Kamu pelajarilah dengan baik. Kamu pasti bisa mengalahkannya. Ming Er, hewan tunggangan kakek yang pertama, dijebak oleh Qiongqi. Dia dikurung di dalam makam kuno di sebelah goa tempat tinggalnya. Kamu bebaskan dia. Tunjukkan mainan ini padanya. Kelak dia akan mengikuti dan membantumu dalam petualangmu yang panjang dan penuh misi berbahaya. Yuming tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengulurkan kedua tangannya ke depan untuk menerima kedua kitab dan sebuah medali perak yang diberikan oleh kakeknya. Setelah Yuming menerimanya, Puhua Tianchun sambil tersenyum lembut. Dia dengan gerakan santai terbang melayang ke atas dan terus ke atas, hingga tidak lagi terlihat. Setelah Puhua Tianchun lenyap dari pandangan Yuming, Yuming pun segera terbangun dari tidurnya.
Saat bangun Yuming tidak menemukan ada siapapun di sana. Yuming segera berpikir mungkin itu semua hanya mimpi, karena pertemuannya dengan kakeknya hari ini. Tapi sesaat kemudian, saat Yuming melihat 2 buah kitab dan sebuah medali tergeletak di dekatnya, Yuming segera sadar bahwa mimpi itu adalah nyata. Kakeknya benar telah datang menemui dan ingin membantunya. Yuming segera menyimpan medali itu ke dalam gelangnya. Lalu dia segera mencoba membaca 2 buah kitab yang ada di hadapannya. Kitab pertama di bagian depan halaman tertulis, Ilmu Langkah Cahaya. Sedangkan kitab kedua di sampulnya tertulis, 18 Jurus Penakluk Harimau. Dari judulnya sepertinya kedua kitab ini memang khusus diperuntukkan untuk menaklukkan Qiongqi. Aku akan coba mempelajarinya, batin Yuming di dalam hati. Yuming segera mempelajarinya secara berurutan. Dia mulai mempelajari ilmu langkah cahaya lebih dulu. Sesuai petunjuk di dalam kitab, Yuming pertama-tama harus membuat jejak telapak kaki di atas tanah, di mana setelah diberi nomor urut, langkah telapak kaki itu terdiri dari 49 langkah. Di sini Yuming diminta untuk bisa melatih semua gerak langkah itu, hingga dihafal di luar kepalanya. Yuming harus menguasai ilmu langkah itu hingga mendarah daging. Dia akan bergerak sesuai langkah itu, bila sedang berada di dalam bahaya. Semua harus bergerak secara otomatis, tanpa perlu dipikir ataupun dibayangkan lagi. Untuk kelancaran latihan, Yuming diajarkan cara untuk membuat senjata panah, yang bisa menembakkan anak panah secara otomatis, kemanapun kakinya melangkah. Kemanapun kakinya melangkah, anak-anak panah itu akan datang menyerangnya secara otomatis. Yuming menuruti semua petunjuk di dalam kitab itu, berusaha terus berlatih, dan membuat apapun yang diperlukan untuk membantu pelatihannya. Meski banyak hal yang merepotkan, Yuming tetap terus melatihnya tanpa putus asa. Setelah sekian bulan berlatih, Yuming akhirnya berhasil memenuhi semua kriteria tuntutan kitab tersebut. Setelah Yuming berhasil menuntaskan pelatihannya, Yuming segera mendapatkan kenyataan. Ilmu ini ternyata mampu membuat Yuming bergerak, melangkah ke sana kemari, dengan sangat cepat dan ringan, seperti kecepatan cahaya. Setelah berhasil menuntaskan pelatihan kitab pertama, Yuming langsung melanjutkan pelatihan ke kitab kedua. Di sini Yuming dituntut untuk bergerak menyerang ataupun menyerang balik, mengikuti petunjuk kitab tersebut. Yuming mempelajari dengan serius, jurus demi jurus, hingga dirinya hafal dan paham benar pergerakan dari setiap jurus tersebut. Setelah menguasainya, Yuming harus memadukan kedua ilmu itu menjadi satu kesatuan pergerakan yang berkesinambungan, tidak boleh putus. Yuming juga harus bisa bergerak berdasarkan situasi, bukan hafalan jurus secara monoton. Jurus hanyalah sebuah variasi gerakan, bertahan maupun menyerang. Yang paling penting tentu saja adalah efektivitas pergerakan itu dalam suatu pertarungan. Yuming terus berlatih dan berlatih. Tiada waktu yang tidak dihabiskan untuk berlatih. Bila perut lapar, Yuming hanya mengandalkan sumber daya ginseng merah dan tumbuhan apa saja di tempat itu yang bisa dia makan.
Yuming tidak perlu khawatir makanan olahan tumbuh-tumbuhan itu akan beracun atau tidak bagi tubuhnya. Karena di dalam tubuhnya ada Dewa Ginseng, yang akan membantunya menangkal segala macam racun. Hari-hari berlalu dengan cepat. Tidak terasa, Yuming sudah hidup lebih dari setengah tahun di dasar goa itu. Goa yang memiliki gravitasi aneh, membuat semua makhluk yang bisa terbang, tidak ada yang mau datang ke tempat ini. Tapi bagi Yuming justru gravitasi aneh ini sangat membantu latihan pergerakannya. Karena setiap pergerakannya di tempat ini akan terasa berat dan lambat. Jadi kelak bila dilakukan di tempat berbeda tentu saja kecepatannya akan menjadi berkali-kali lipat. Pagi itu terlihat Yuming di dasar lembah sedang bergerak hilang muncul seperti pergerakan munculnya cahaya. Sambil bergerak ke sana kemari, dalam setiap pergerakannya, Yuming juga selalu memainkan tebasan pedangnya. Wood, sing, blar, wood, sing, blar, wood, sing, blar. Setiap pergerakan Yuming begitu cepat, juga begitu kuat hingga tebasan pedangnya selalu meninggalkan ledakan di mana-mana saat pedang Yuming melintas lewat. Setiap pergerakan pedang Yuming selalu mendatangkan suara geraman ataupun raungan harimau marah. Yuming terus bergerak cepat hingga 49 langkah tuntas. 18 tebasan pedangnya juga selesai. Di akhir sesi latihan Yuming baru duduk bersila, memulihkan kondisi tubuhnya dengan mengedarkan kekuatan Hei Pai Sipi, mengitari setiap titik meridian besar kecil di dalam tubuhnya. Setelah tubuhnya merasa segar kembali, kini Yuming melanjutkan dengan melatih ilmu langkahnya di dinding tebing miring. Dia hanya fokus berlatih ilmu langkahnya. Ilmu tebasan pedangnya tidak dia gunakan. Yuming terus bergerak hilang muncul dengan sangat cepat di tebing-tebing terjal. Download novel PDF. Episode sebelumnya. WNZHUNG Kakek Luar Yuming. Episode berikutnya. Kembali bertemu. Kembali bertemu. Yuming yang tiada henti berlatih berlarian dan berlompatan di tebing terjal. Akhir dia berhasil melatih pergerakannya di atas tanah datar dan dinding tebing sama cepatnya. Sehingga Yuming terlihat seperti mampu berlarian di dinding tebing dengan kemiringan 90 derajat ataupun kurang dari itu dengan sangat mudah tanpa halangan berarti. Berlari dan terus berlari, Yuming akhirnya berhasil melayang keluar dari dalam goa di dasar jurang. Dia kini melanjutkan dengan berlarian di dinding tebing yang menjulang naik ke atas, menuju ke puncak tebing yang merupakan sarang dari Kyongki, makhluk tunggangan kakek luarnya, yang hampir saja membunuhnya, juga sekaligus telah mencelakai kakek luarnya. Yuming akhirnya berhasil kembali ke mulut tebing, tempat dia terjatuh setengah tahun yang lalu. Yuming berdiri gagah di mulut tebing dan berteriak keras, "Kyongki, keluarlah untuk menerima hukumanmu. Hari ini keberuntunganmu sudah tamat," bentak Yuming dari mulut goa dengan suaranya yang lantang. Sesaat kemudian Kyongki terlihat keluar juga dari dalam goa tempat tinggalnya. "Gruar!" Dia segera membalas menjawab Yuming dengan geraman kerasnya, yang membuat tanah tempat berpijak seperti dilanda gempa. Gempa itu sangat dahsyat. Bila makhluk
lain tentu sudah tidak ada yang sanggup berdiri dengan mantap. Tapi Yuming berbeda. Kedua kakinya seperti mengakar dengan tanah. Bagaimanapun tanah berguncang, Yuming tetap berdiri dengan stabil di sana. Sambil tersenyum tenang Yuming berkata, "Tak perlu memamerkan hal seperti itu untuk menakut-nakuti anak kecil. Kemarilah tunjukkan kemampuanmu," ucap Yuming sambil melambaikan tangannya, agar Qiyongqi mendekati dirinya. Qiyongqi meski tidak bisa berbicara, tapi dia mengerti maksud dari Yuming. Tanpa menunda lagi, dia segera bergerak menyerang Yuming. Qiyongqi kembali menggunakan ilmu menghilangnya seperti dulu, mengandalkan kecepatannya untuk menyerang Yuming. Tapi sekali ini dia harus kecewa. Kemanapun dia bergerak sebelum cakarnya tiba di sasaran, pedang Yuming sudah tiba lebih dulu mengancam bagian ketiaknya. Bila dia meneruskan serangannya, cakarnya belum tentu berhasil mengenai Yuming. Tapi yang jelas pedang Yuming pasti sudah menusuk menembus bagian ketiaknya, menembus dada dan menghancurkan jantungnya. Untuk itu dia dengan sangat-sangat terpaksa harus membatalkan serangannya, menarik kembali cakarnya, lalu menghilang dan mencoba muncul di tempat lainnya, untuk kembali menyerang Yuming. Tapi lagi-lagi kejadian yang sama kembali terulang. Qiyongqi benar-benar dibuat kesal. Gruar. Dia meraung marah. Setelah itu dia segera mundur mengambil jarak, sebelum kemudian dia kembali menerjang lebih cepat lagi menyerang Yuming. Saking cepatnya pergerakan Yuming dan Qiyongqi, mereka berdua terlihat seperti dua bayangan cahaya yang bergerak ke sana kemari, muncul, lalu menghilang, kemudian muncul lagi, di tempat-tempat berbeda dengan sangat cepatnya. Setelah beberapa waktu berlalu, Qiyongqi mulai menyadari ada keanehan dalam pergerakan Yuming. Di mana Yuming yang tadinya tidak berdaya dengan kecepatan gerakannya, kini Yuming mampu menandinginya dengan sangat mudah. Semakin lama mereka bertarung, Qiyongqi mulai gentar dan merasa tidak akan sanggup menghadapi Yuming. Menghadapi situasi seperti ini, Qiyongqi diam-diam mulai mengatur rencana bersiap-siap untuk terbang melarikan diri. Dalam satu pergerakan yang sudah terencana dengan baik, tiba-tiba Qiyongqi dari jarak dekat, dia melepaskan serangan duri-duri di punggungnya, hingga ke bagian ekornya, untuk menyerang Yuming. Ser, ser, ser. Ser, 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 ser. Yuming tentu saja memutar pedangnya menjadi gulungan sinar emas, untuk menghalau serangan duri yang dilepaskan oleh Qiyongqi. Tring, 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 tring. Tring, 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 tring. Seluruh serangan duri Qiyongqi berhasil diruntuhkan oleh Yuming. Tapi Qiyongqi di tempat lain sudah terbang ke atas mencoba menjauhi Yuming. Ingin terbang meninggalkan tempat pertarungan. Tapi itu tentu saja hanya menjadi angan-angan Qiyongqi yang tidak mungkin kesampaian. Dia tidak mencoba kabur dengan cara licik masih baik. Tapi begitu dia mencoba untuk kabur, itu tindakan fatal yang membuat Yuming mulai mengeluarkan jurus 18 tebasan penakluk harimau yang dari awal memang sengaja masih Yuming simpan. Pertama-tama saat melihat Qiyongqi hendak kabur, Yuming tiba-tiba menghilang dari posisinya.
Saat muncul lagi, dia sudah berada tepat di atas Kyongki. Tebasan pemotong sayap. Sing. Krekek. Sebelah sayap kanan Kyongki copot dari tempatnya. Sayap Kyongki yang besar dan lebar terpental meninggalkan tubuhnya. Darah terlihat bercucuran menetes-netes dari luka tebasan pedang Xuan Yuan. Kyongki meraung kesakitan. Gruar. Sebelum tubuhnya kemudian kehilangan keseimbangan. Lalu jatuh dari atas ke bawah. Terbanting di atas tanah. Bruk. Saat Kyongki berusaha untuk bangun, Yuming tiba-tiba sudah muncul di sampingnya. Tebasan pemotong kepala. Sing. Krekek. Tebasan pedang yang seperti kilat menyambar datangnya. Langsung menyambar ke arah leher Kyongki. Beruntung Kyongki sempat menggunakan sayapnya untuk menahan serangan Yuming. Kepalanya terselamatkan tapi sayapnya tidak. Kini sayap kiri Kyongki kembali terpental di udara. Kyongki melompat mundur menjauhi Yuming dengan cara bergulingan di atas tanah. Setelah itu dia baru melompat berdiri lagi dengan keempat kakinya. Kyongki kini menatap ke arah Yuming dengan tatapan mata penuh kengerian. Dia kini mulai sadar. Kemampuan yang Yuming tunjukkan berasal dari mana. Kyongki yang terlihat semakin ketakutan mulai bergerak-gerak mundur menjauhi Yuming. Sikap garangnya dan penuh percaya diri yang selama ini selalu dia tunjukkan, kini tidak lagi terlihat. Dia kini terlihat tak lebih dari seekor kucing yang ketahuan mencuri makanan, kemudian berhasil dikepung dan terpojokkan. Yuming tersenyum tenang dan berkata, "Kyongki, bukannya aku tadi sudah peringatkan kamu? Keberuntunganmu hari ini akan berakhir. Kamu seharusnya berhati-hati. Kini coba kamu lihat apa akibatnya." Selagi Yuming sedang bicara, kucing besar yang licik itu tiba-tiba langsung terbang menghilang dari posisinya. Sepasang cakar depannya yang berkuku tajam terlihat ingin menembus dada Yuming dalam satu kali terkam. Tapi Yuming sekarang berbeda. Meski dia terlihat lengah, tapi kecepatan hasil latihannya di dasar jurang, di bawah tekanan gravitasi, kini terbukti kehebatannya. Wood. Tebasan pemotong cakar. Sing. Krekek. Krekek. Download novel PDF. Episode sebelumnya. Langkah Cahaya dan 18 Tebasan Penakluk Harimau. Episode berikutnya. Naga Pancawarna.